wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah madada. Al-Mukarramun para wali, para kiai sepuh ini sepuh, jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita merenung, menghayati, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an secara sempurna untuk membimbing umat manusia menuju kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Salawat serta salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya hingga yaumil qiyamah. Amin. Selanjutnya pada kesempatan yang menghadiri ini, saya secara pribadi dan atas nama jajaran pemerintah Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat Idul Adha 1441 Hijriah dan selamat menjalankan ibadah kurban kepada segenap kaum muslimin dan muslimat di Kabupaten Cilacap. Jamaah salat Idul Adha yang diselamatkan Allah. Hari ini kembali hati kita terasa bergetar, hanyut dalam alunan takbir yang berkumandang dari setiap pelosok desa. Takbir, tahmid dan tahlil terus bergema mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Tiada zat yang patut dipuji dan disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung. Ibadah Quran merupakan salah satu bentuk ibadah yang dimensi sosialnya sangat kental. Dengan berquran, seorang muslim merasakan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan sesamanya. Ketika orang yang berkorban menyembelih korbannya, ia membaca, sesungguhnya salatku, ibadahku, korbanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah hewan kurban disembelih, ia bagikan dagingnya kepada orang-orang yang kurang mampu sebagai bentuk kecintaan dan kepedulian mereka terhadap sesama. Sikap selalu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala harus diiringi dengan kecintaan dan kepedulian terhadap sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. Dalam konteks inilah kesempurnaan akhlak kita akan terbangun. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya Hajar dan putranya Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya terhadap sesama manusia merupakan contoh yang paling sempurna untuk menggambarkan wujud dari ketakwaan, keikhlasan, pengorbanan dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Sekarang saatnya kita merenung dan bertanya pada diri masing-masing, apa saja yang sudah kita berikan untuk membantu orang lain, masyarakat, bangsa dan negara kita. Pengorbanan tidak selalu identik dengan pengorbanan jiwa.
Pengorbanan bisa terwujud, pengorbanan harta, tenaga, pikiran, dan waktu. Pernahkah kita mengorbankan harta benda untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan? Pernahkah kita mengorbankan tenaga atau pikiran kita secara sungguh-sungguh untuk kebaikan bersama? Pernahkah kita mengorbankan waktu untuk melayani dengan baik tetangga, tamu, dan saudara-saudara kita? Jawabannya terletak pada diri kita masing-masing. Oleh karena itu, melalui momentum Idul Adha ini, kami mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cilacap untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus untuk membangun kesadaran bersama untuk saling berbagi dan berempati terhadap sesama. Islam sangat menginginkan umatnya hidup saling mencintai, menyayangi, berbagi. Bahkan semangat itu dijadikan ukuran keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang antara kamu sampai ia mencintai saudaranya sama dengan ia mencintai dirinya sendiri." Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dengan landasan cinta seorang muslim menjadi penolong dan sekaligus pelindung bagi sesamanya. Semangat pengorbanan dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri sambutan ini, mari sama-sama kita merenung kembali karena perayaan Idul Adha tahun 2020 1441 Hijriah mungkin menjadi yang paling tidak bisa dilupakan para muslim karena berlangsung di tengah pandemi virus corona. Tindak pencegahan penyebaran COVID-19 juga dilakukan saat pelaksanaan sholat Idul Adha pada 10 Dzulhijjah 1441 Hijriah. Sholat Idul Adha harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dan beberapa persiapan, antara lain menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area tempat pelaksanaan, melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat pelaksanaan, membatasi jumlah pintu masuk, pintu keluar tempat pelaksanaan guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan, menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun, hand sanitizer di pintu jalur masuk dan jalur keluar, menyediakan alat pengecekan suhu di pintu keluar dan pintu masuk jika ditemukan jamaah dengan suhu lebih dari 37,5 derajat Celcius. 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit. Tidak diperkenankan memasuki area tempat pelaksanaan. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus minimal 1 meter. Mempersingkat pelaksanaan sholat Id dan khutbah Idul Adha tanpa mengurangi ketentuan syarat dan tentunya. Tidak mewadai sumbangan atau sedekah jamaah dengan cara menjalankan kotak karena berpindah-pindah tangan rawan terhadap penularan penyakit. Penyelenggara memberikan himbauan kepada masyarakat tentang protokol kesehatan pelaksanaan sholat Idul Adha yang meliputi 1. Jamaah dalam kondisi sehat. 2. Membawa sajadah alat sholat masing-masing. 3. Menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area tempat pelaksanaan. 4. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan
menggunakan sabun atau hand sanitizer. 5. Menghindari kontak fisik. 5. Menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan. 6. Menjaga jarak antar jamaah minimal 1 meter. 7. Menghimbau untuk tidak mengikuti sholat Idul Adha bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala musibah dan kesulitan cepat berlalu, diganti dengan keimanan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Demikian sambutan saya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah